Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk akar. Bentuk akar ini masih menjadi bagian dari materi bab bilangan berpangkat atau eksponen. Bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah akar yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Bilangan irasional sendiri adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B merupakan himpunan bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh. Misalkan ada pecahan 2/3. Nah, 2/3 ini jika diubah dalam bentuk desimal menjadi 0,666, tidak terbatas 6. 0,66 ini memiliki pola yang berulang, yaitu 666 walaupun tanpa batas. Nah, bilangan seperti ini bisa disebut dengan bilangan rasional ya. Jadi bentuk pecahan ketika diubah ke dalam desimal memiliki pola bilangan dan juga bisa habis. Contoh yang keduanya ada 1/2, nilai lainnya adalah 0,5. 0,5 ini habis ternyata dibagi ya. Nah, itu merupakan contoh dari bilangan rasional. Selanjutnya ke bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dibentuk menjadi pecahan A per B atau kebalikan dari bilangan rasional, di mana hasilnya nanti ketika desimalnya itu dicari bentuknya adalah bentuk koma-koma yang tidak berpola dan tidak habis gitu ya. Jadi tidak berupa pengulangan angka-angka. Ini ada contohnya akar 3 ya. Akar 3 jika disederhanakan menjadi 1,73205,080 dan seterusnya, dimana pola bilangan ini tidak teratur atau tidak memiliki pengulangan angka yang sama, dan juga nilainya tidak terbatas ya, jadi tidak habis ketika dibagi. Sama halnya dengan akar 5 dan akar 2, hasilnya juga berupa desimal yang tidak berpola dan tidak habis ketika dibagi. Kemudian, apakah semua bilangan yang memiliki tanda akar merupakan bentuk akar? Untuk lebih jelas, kita akan simak uraian berikut ini ya, sebagai contoh. Di sini ada akar 4, akar 9, akar 7, dan akar 6 ya. Akar 4 memiliki nilai pengganti 2 yang merupakan bilangan bulat positif. Begitu juga akar 9 memiliki nilai pengganti 3 yang merupakan bilangan positif. Sedangkan akar 7 dan akar 6 ternyata penggantinya adalah bilangan desimal yang tidak berpola atau tidak habis dibagi. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa akar 4 dan akar 9 merupakan bilangan yang memiliki akar biasa, sedangkan akar 7 dan akar 6 merupakan bentuk akar karena tadi hasil penggantinya adalah bilangan irasional, sedangkan akar 4 dan akar 9 bilangan penggantinya adalah bentuk bilangan rasional bulat positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas menyimak beberapa contoh untuk lebih memahami perbedaan dari bentuk akar dan akar biasa. Nah, di sini ada 4 ya bentuk akar, ada akar 8, akar 16, akar 121, dan akar 15. Nah, untuk akar 8 ini merupakan bentuk akar ya, karena akar 8 nilai penggantinya berupa desimal yang tidak berpola dan tidak habis. Nah, sedangkan 16 bukan merupakan bentuk akar, karena nilai penggantinya adalah angka 4, bilangan bulat positif. Akar 21 juga bukan bentuk akar, karena merupakan akar biasa yang habis ketika dipecahkan menjadi 11. Dan akar 15 ini merupakan bentuk akar karena pembaginya atau hasilnya penggantinya adalah berupa nilai bilangan desimal yang tidak berpola dan tidak habis dibagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari bentuk akar. Yang pertama kita bahas tentang sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan.
Di sini ada 4 sifat untuk penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama untuk bentuk A akar C ditambah B akar C, maka bentuk sederhananya adalah A tambah B akar C. Nah, ini untuk bentuk akar yang bilangannya sama, maka kita cukup menjumlahkan bilangan pokoknya saja atau bilangan bulatnya saja, itu A dan B kita jumlahkan. Maka menjadi nanti A tambah B akar C. Nah, di sini contohnya ada akar 3 ditambah 5 akar 3. Mohon maaf, ini ada ketinggalan. Di sini harusnya ada angka 2 akar 3 tambah 5 akar 3. Nah, kita cukup jumlahkan 2 tambah 5-nya saja karena sama-sama bilangan bulat, dan akar 3-nya karena bilangannya sama akar 3 menjadi pengali. Jadi 2 tambah 5 sama dengan 7 akar 3. Untuk contoh yang kedua yaitu untuk bentuk A akar B ditambah A akar C. Nah, untuk bilangan bulatnya sama-sama nilai A, tapi akarnya berbeda, yaitu akar B ditambah akar C. Maka cara menghitungnya adalah kita jumlahkan akarnya ya, bukan jumlahkan bilangan A-nya, yaitu akar B ditambah akar C. Nah, di sini ada contoh 3 akar 5 ditambah 3 akar 2. Nah, kita jumlahkan berarti akarnya ya, akar 5 ditambah akar 2. Tetapi untuk bentuk akar, jika bilangannya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan ya. Misalkan akar 5 ditambah akar 2 tidak bisa menjadi akar 7. Jadi penulisannya cukup akar 5 ditambah akar 2 saja. Nah, untuk 3-nya menjadi pengali. Jadi penulisannya 3 dikali atau dalam kurung akar 5 ditambah akar 2. Untuk sifat yang ketiga yaitu akar A dikali akar B ditambah atau dikurangi akar C. Nah, jadi sini semuanya bentuk akar, tidak ada bilangan bulatnya. Kita tinggal mengalihkan saja ya, karena dia ada tanda kurung, berarti akar A dikalikan dengan akar B menjadi akar AB ditambah atau dikurangi akar A dikali akar C ya, menjadi akar AC. Contohnya di sini ada akar 2 dikali atau di dalam kurung akar 3 ditambah akar 5. Nah, kita kalikan akar 2 dengan akar 3 ya, kemudian akar 2 dengan akar 5. Nah, kalau akar dengan akar dikalikan, walaupun bilangannya berbeda, itu masih bisa dioperasikan ya. Menjadi nanti menjadi akar 6. Dan untuk akar 2 dikalikan dengan akar 5 menjadi akar 10. Nah, jadi hasil akhirnya akar 6 ditambah akar 10. Untuk sifat yang keempat ini sama seperti sifat yang pertama. Yang pertama penjumlahan, ini berupa pengurangannya. Jadi ketika bentuk akarnya nilainya sama-sama akar C misalkan, kita tinggal mengurangi saja bilangan bulatnya, yaitu A dikurangi B dikali akar C. Contohnya di sini ada 6 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Kita cukup mengurangi 6 dikurangi 2, kemudian kalikan dengan akar 3 karena bentuk akarnya sama. Hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Untuk sifat yang keempat sama dengan sifat yang kedua, yang tadi penjumlahan ini berupa pengurangan. Nah, untuk yang kelima ini ya, akarnya yang berbeda, bilangan bulatnya yang sama, yaitu sama-sama A. Maka yang kita hitung, operasikan yaitu akarnya. Akar B dikurangi akar C ya. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan, jika nilai akarnya berbeda tidak bisa dioperasikan secara langsung. Maka untuk akar B cukup ditulisnya akar B dikurangi akar C, itu ya. Maka hasil akhirnya 4 dalam kurung akar 3 dikurangi akar 7. Nah, ini sudah disederhanakan dan tidak bisa disederhanakan lagi karena merupakan bentuk akar yang berbeda. Kemudian walaupun mau dikalikan, nanti bisa 4 dikali akar 3 dikurangi 4 dikali akar 7. Jadi itu bentuk lainnya ya. Nah, selanjutnya kita membahas sifat-sifat perkalian. Di sini sifat-sifat perkalian ada 4. Yang pertama untuk akar A dikali B ya. Ini bisa disederhanakan dengan mengeluarkan masing-masing akarnya, yaitu akar A dikali akar B. Contohnya ada akar 2 dikali akar 3. Nah, bisa disederhanakan menjadi bentuknya akar 6 ya. Untuk perkalian akar, walaupun nilainya berbeda, masih bisa dioperasikan menjadi akar 6. Yang kedua, akar 48. Ini bisa disederhanakan dengan cara mencari perkalian angka berapa yang hasilnya 48. Di sini sudah ditemukan, yaitu perkalian 16 dikali 3. Untuk 16 bisa disederhanakan menjadi 4, sedangkan akar 3 tidak bisa disederhanakan karena merupakan bentuk akar. Jadi hasilnya 4 akar 3.
Untuk sifat yang kedua yaitu akar A dikali akar A, hasilnya adalah A. Jadi bilangan berakar yang sama nilainya jika dikalikan hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya akar 3 dikali akar 3 hasilnya sama dengan 3. Contoh lain misalkan akar 4 dikali akar 4 hasilnya sama dengan 4. Untuk sifat yang ketiga yaitu bilangan bulat dikali bilangan bulat yang berakar. Misalkan A dikali B akar C, maka kita kalikan saja bilangan bulatnya dengan bilangan bulatnya, tidak usah dikalikan dengan akarnya. Contoh 2 dikali 3 akar 2, nah kita cukup mengalihkan 2 dengan 3-nya, sedangkan akar 2-nya tidak perlu dikalikan, hasilnya 6 akar 2. Untuk sifat yang keempat yaitu C akar A dikali D akar B, jadi nilainya berbeda semua ya, bilangan bulatnya berbeda, bentuk akarnya juga berbeda. Maka cara menyelesaikannya, bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat ya, dan bilangan akar bentuk akar dikalikan dengan bentuk akar. Contohnya di sini ada 4 akar 2 dikali 5 akar 3, maka kalian cukup mengalihkan 4 dengan 5 sama-sama bilangan bulat, dan akar 2 dikalikan dengan akar 3 sama-sama bentuk akar, hasilnya 20 akar 6. Selanjutnya ini adalah sifat-sifat untuk pembagian bentuk akar ya. Ada 3 sifat. Untuk yang pertama bentuk A dibagi akar B. Nah, jika bentuk akarnya berada di bawah pembagi, maka kita akan mengalihkan A per akar B ini dengan perkalian sekawan. Perkalian sekawan itu diambil dari bentuk akar yang ada. Karena bentuk akarnya ada di penyebut, maka penyebutnya yang kita gunakan. Jadi A dibagi akar B dikali dengan akar B dibagi akar B. Tinggal dikalikan ya, A dikali akar B menjadi A akar B. Kemudian akar dikali akar tadi sifat perkalian yang menjadi B. Jadi bentuk sederhananya A per B akar B. Nah di sini ada contohnya, 2 dibagi akar 3. Maka kita rasionalkannya dengan cara mengalihkan sekawan dengan akar 3 dibagi akar 3. 2 dikali akar 3 itu tidak bisa disatukan ya untuk perhitungannya. Nah, tinggal dikalikan akar 3 dengan akar 3, hasilnya sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya adalah 2 per 3 akar 3. Untuk sifat yang kedua yaitu bentuknya C dibagi A ditambah atau dikurangi akar B ini ya. Maka pengalih sekawannya, karena bentuk akarnya ada di penyebut, kita ambil A dikurangi akar B ya. Kenapa tandanya jadi dikurangi? Nah, untuk perkalian sekawan ini gunakan operasi hitung kebalikannya. Jika di soalnya ditambah, maka pengalih sekawannya menjadi dikurangi. Jadi A dikurangi akar B dibagi A dikurangi akar B. Tinggal dikalikan aja, C dikali A dikurangi akar B. Kemudian yang bawahnya A dikali A menjadi A kuadrat, kemudian akar B dikali akar B menjadi B. Dan plus dikali min menjadi min, jadi A kuadrat min B. Ini ada contohnya ya, yaitu 7 dibagi 3 tambah akar 2. Nah, pengalih sekawannya adalah yang bentuk akar yang ada di bawah penyebut. Itu 3 plus akar 2 menjadi pengalih sekawannya 3 dikurangi akar 2. Karena pengalih sekawan itu merupakan kebalikan untuk operasi hitungnya. Tinggal dikalikan 7 dikali 3 dikurangi akar 2. Yang bawahnya 3 dikali 3 jadi 3 pangkat 9 dikurangi 2. Nah, hasil akhirnya di sini 21 dikurangi 7 akar 2 dibagi 7. Selanjutnya bisa disederhanakan dengan cara membagi 21 dengan 7, hasilnya 3, dan 7 akar 2 dibagi 7 hasilnya 1 akar 2. Atau cukup ditulis akar 2 saja. Jadi hasil akhirnya 3 dikurangi akar 2. Contoh yang kedua juga sama cara pengerjaannya. Nah, untuk sifat yang ketiga bentuknya C dibagi akar A ditambah akar B. Jadi operasi hitung di bawahnya itu akar semua, bentuk akar semua. Caranya tetap sama, dikalikan dengan perkalian sekawan dari penyebut yang berbentuk akar dengan operasi hitung yang berlawanan. Menjadi akar A dikurangi akar B. Di sini contohnya 2 akar 2 dibagi akar 5 dikurangi akar 3. Nah, jika dua-duanya penyebut dan pembilang merupakan bentuk akar, maka kita tetap memprioritaskan menggunakan penyebutnya atau pembagian di bawahnya. Jadi untuk perkalian sekawannya gunakan akar 5 dikurangi akar 3 dengan menggunakan operasi hitung tambahnya. Sehingga pengalih sekawannya adalah akar 5 ditambah akar 3. Ini tinggal dikalikan aja ya, 2 akar 2 dikali akar 5 menjadi 2 akar 10. Ingat bilangan bulat tidak bisa diberikan dengan bentuk akar secara langsung. Maka penulisannya cukup 2 akar 10
Dan 2 akar 2 dikali akar 3 sama dengan 2 akar 6 ya. Jadi yang dikalikan hanya bentuk akarnya. Akar 2 dengan akar 3 sama dengan akar 6. Untuk bawahnya pembaginya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 2 akar 10 bisa disederhanakan dengan dibagi 2, hasilnya menjadi akar 10, dan 2 akar 6 bisa disederhanakan hasilnya menjadi akar 6. Itu seperti itu untuk sifat-sifat pembagian bentuk akar. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa nanti menyimak video-video lain yang ada di YouTube atau bisa membaca dari buku yang sumbernya lebih lengkap dan lebih jelas. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.